Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan selalu bersemangat dalam beraktivitas di rumah saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan secara daring karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring, kalian harus tetap bersemangat ya dalam belajar. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Dan apa manfaat kita mempelajari bangun ruang sisi datar? Nah, kita akan mempelajari hal tersebut lebih lanjut. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi-kompetensi dasar apa yang akan kita miliki dalam mempelajari hal ini. Adapun kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. 3.9 menentukan dan membedakan luas persamaan serta volume bangun ruang sisi datar. 4.9 menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, dari sini kita mengetahui 4 kata kunci yang kita gunakan dalam bab ini. Yang pertama yaitu sisi tegak, yang kedua sisi alas, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat volume. Apa saja jenis-jenis bangun ruang sisi datar? Adapun bangun ruang sisi datar itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kubus, kedua balok, 3 prisma, dan yang keempat limas. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kubus dan balok terlebih dahulu. Apa saja sih unsur-unsur balok dan kubus? Berikut adalah gambar unsur-unsur balok dan kubus. Dari gambar di samping kita ketahui EFGH merupakan bidang dalam kubus dan ABCD merupakan bidang alas pada kubus. Luas garis CG merupakan tusuk kubus. EB merupakan diagonal bidang pada kubus. EF disebut sebagai diagonal ruang kubus. Dan gambar sampingnya menunjukkan bidang diagonal kubus yaitu ACGE. ACGE merupakan bidang diagonal kubus. Untuk unsur-unsur kubus dan balok hampir sama, hanya ukuran balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan kubus memiliki sisi dan sisi atau semua sisi pada kubus sama. Dari unsur-unsur tersebut, kita ketahui ada 3 unsur yang hampir sama namanya. Namun, sebenarnya mereka berbeda. Apa saja 3 unsur tersebut? Yang pertama yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan luas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada bidang atau sisi kubus. Contohnya sebagai berikut. EB merupakan diagonal bidang pada kubus. Yang kedua yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan luas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu ruang dalam kubus. Adapun contohnya sebagai berikut. AG merupakan diagonal ruang pada kubus. Yang ketiga yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan daerah yang dibatasi 2 diagonal bidang
dan dua rusuk yang saling berhadapan dan membagi ruangan menjadi dua bagian. Contohnya sebagai berikut. ABGH merupakan bidang diagonal pada kubus. Apakah teman-teman tahu benda yang berbentuk kubus dan balok? Bagaimana cara membuatnya? Contoh saja seperti boneka dan bom. Nah, disinilah manfaat kita mempelajari luas permukaan dan volume pada bangun kubus dan balok. Kita dapat membuat benda yang berbentuk kubus dan balok menggunakan luas permukaan. Kita dapat mengukur volume atau isi air pada bak mandi yang berbentuk kubus ataupun balok. Bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus dan balok? Ada penrumusnya sebagai berikut. Luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi atau 6 dikali sisi kuadrat. Sedangkan luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Contoh persoalan luas permukaan kubus dan balok sebagai berikut. Dari gambar tersebut kita ketahui rusuk kubus adalah 12 cm. Jadi untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 dikali 12 dikali 12 menghasilkan 464 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubus 464 cm kuadrat. Selain dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok, kita juga dapat menentukan volume kubus dan balok. Adapun rumusnya sebagai berikut. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Sedangkan volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal volume sebagai berikut. Teman-teman dapat mengerjakan soal volume tersebut di rumah masing-masing. Sekarang, bagaimana jika kita menata kubus seperti gambar berikut? Bagaimana cara kita mencari luas permukaan dari kubus dan balok? Apakah kita harus mencarinya satu-satu kemudian dijumlahkan? Atau kita hanya mencari satu? Untuk mencari luas permukaan kubus dan balok yang disusun seperti gambar di samping, kita dapat lakukan dengan menganalisis terlebih dahulu. Yang pertama, dapat kita lihat pada gambar bahwa ada sisi yang dari kubus dan balok saling berimpit. Untuk sisi yang saling berimpit tersebut tidak usah dihitung. Jadi yang dihitung hanya bagian luar dari kubus dan balok yang digabungkan. Teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan pada soal di samping dengan menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok. Untuk soal volume dan luas permukaan gabungan ini, kita jadikan tugas harian. Baik, pada hari ini kita telah belajar bangun ruang sisi datar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal harian yang telah saya berikan dan melanjutkan materi yaitu bangun ruang sisi datar Risma dan Dimas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah virus corona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.